Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IT Sejarah. Pada kesempatan kali ini, IT Sejarah, saya Rahmat Ardiansyah akan mencoba menjelaskan mengenai aplikasi platform Merdeka Mengajar. Seperti ini kira-kira aplikasi platform Merdeka Mengajar. Apa itu aplikasi atau platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar ini adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kemdikbud yang tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana kurikulum merdeka itu diimplementasikan. Nah, aplikasi Merdeka Mengajar ini dikhususkan untuk guru. Jadi dengan menginstal aplikasi Merdeka Mengajar ini, guru bisa belajar mengenai kurikulum merdeka. Oke. Yang pertama adalah bagaimana cara menginstalnya. Platform Merdeka Mengajar ini hanya ada di platform Android saja. Nah, karena Android maka untuk mendownloadnya kita bisa akses ke Play Store. Di penelusuran kita ketik Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar, maka di paling atas akan ada platform Merdeka Mengajar. Ini bisa langsung diinstal, kalau sudah bisa langsung dibuka. Nah, ketika kita membuka, kita akan dilempar ke halaman beranda. Nah, di bagian atas, di bagian menu atas ada beranda kelas, info terkini, dan pengaturan. Nah, ini adalah tampilannya, kurang lebih seperti ini. Nah, saya jelaskan satu persatu. Untuk kumpulan konten unggulan ini biasanya pada bagian atas ini adalah konten unggulannya dari platform Merdeka Mengajar ini. Nah, kita lihat di sini ada rekomendasinya dari seorang guru, yaitu Herta Sianturi SPD SD. Nah, ini dia adalah kepala sekolah dan kemudian memberikan kumpulan konten berisi inspirasi dari guru-guru untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, ini kalau diklik maka akan kita bisa melihat deskripsinya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada menu kurikulum merdeka. Di sini adalah untuk mempelajari implementasi kurikulum merdeka. Coba kita klik. Nah, maka di sini akan muncul topik pelatihan untuk kurikulum merdeka. Kemudian di sini di bawahnya ada kurikulum merdeka dan perencanaan pembelajaran. Ini terkait bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah kita. Oke, selanjutnya di bagian pengembangan guru, di sini ada video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya, dan komunitas. Nah, kita sebagai guru itu bisa berpartisipasi untuk memberikan konten di platform Merdeka Mengajar. Nanti akan masuk ke pengembangan guru ini. Sebagai contoh di video inspirasi. Nah, di menu video inspirasi kita akan melihat video-video dari Kemdikbud. Ini kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Sebagai contoh di sini ada panduan platform Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka, webinar pelatihan mandiri Merdeka Belajar, kemudian ada webinar pelatihan mandiri kurikulum Merdeka, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memahami kurikulum Merdeka melalui platform ini di video inspirasi. Nah, kemudian pelatihan mandiri ini adalah pelatihan-pelatihan untuk guru untuk pengembangan keprofesian. Nah, sebagai contoh di sini ini banyak sekali pelatihan, banyak sekali topik. Nah, masing-masing bisa menyesuaikan yang diinginkan. Nah, sebagai contoh di sini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ada disiplin positif dan lain sebagainya. Nah, ini. Oke, selanjutnya adalah mengenai bukti karya. Nah, ini adalah semacam karya-karya dari orang-orang, karya-karya dari guru yang diupload ke platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini ada beberapa karya bisa dilihat. Sebagai contoh saya akan klik ini bisa diurutkan ya, bisa difilter. Misal
saya adalah mata pelajaran di sejarah. Coba di sini sejarah ada nggak? Saya klik saja IPS, kemudian saya terapkan, kemudian kelas saya pilih kelas 12 karena saya ngajar di kelas 12 SMA. Kemudian kategori saya pilih semua saja. Nah, kemudian saya klik lihat. Maka di sini ada banyak sekali konten yang diberikan oleh orang-orang. Nah, sebagai contoh di sini ada geografi, kemudian ada perubahan sosial itu dari sosiologi, kemudian ada Tan Malaka. Nah, ini saya coba buka yang Tan Malaka. Nah, ini berupa video yang diunggah ke YouTube dan dilinkkan ke platform Merdeka Mengajar. Nah, sebagai contoh ini saya play saja. Nah, ini adalah konten dari Tan Malaka. Nah, ini Bapak Ibu guru kalau punya konten di YouTube itu bisa dilinkkan ke sini. Nah, ini kemudian bisa diberi deskripsinya. Oke. Selanjutnya setelah tadi bukti karya itu kira-kira orang-orang yang membuat karya kemudian dimasukkan ke platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada tab komunitas. Komunitas ini adalah organisasi-organisasi yang bisa dimasuki guru untuk pengembangan keprofesiannya. Sebagai contoh di sini ada MGMP, kemudian ada komunitas guru penggerak dan lain sebagainya. Di sini ada sangat banyak sekali. Kemudian di kegiatan belajar mengajar, untuk menunjang kegiatan belajar mengajar maka ada ada dua menu, yaitu yang pertama asesmen murid dan yang kedua adalah perangkat ajar. Asesmen murid ini adalah untuk mempersiapkan murid dalam dalam evaluasinya pada siswa. Nah, sebagai contoh di sini karena SMA itu adalah fase E dan F, maka kita pilih katakanlah yang E saja, yang sekarang baru diterapkan kan yang E, yang kelas 10. Selama video ini baru dibuat. Oke, kita lihat yang fase E. Kemudian karena saya adalah mapelnya sejarah lebih ke literasi, maka saya pilih literasi. Oke, saya terapkan. Nah, di sini kontennya masih sedikit. Nah, apabila Bapak Ibu guru memiliki soal-soal dan lain sebagainya, itu bisa diupload ke sini untuk dimanfaatkan sama-sama sama orang-orang se-Indonesia. Nah, jadi ini bisa dipakai untuk asesmen. Nah, di di SMA kan juga ada yang namanya asesmen nasional ANBK, berbasis komputer. Nah, itu bisa menggunakan latihan soalnya dari platform Merdeka Mengajar ini. Nah, selanjutnya ada perangkat ajar. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang masih kebingungan untuk membuat perangkat ajar, RPP dan lain sebagainya, modul dan lain sebagainya, itu bisa mencari di perangkat ajar di kurikulum Merdeka ini di platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini bisa dipilih sebagai contoh saya sejarah. Saya mau ngecek sejarah itu sudah banyak apa belum. Sejarah. Oke, ini ada sejarah. Kemudian saya terapkan. Kemudian ini masuk ke kelas 10 saja. Oke. Ya, nah ini ada beberapa materi yang sudah ada berupa bahan ajar ya, banyak kan. Bahan ajar juga ada RPP. Nah, ini bisa di-download kemudian bisa dimanfaatkan sebagai materi untuk pembelajaran. Nah, karena yang membuat modul itu masih sedikit untuk materi untuk kurikulum Merdeka, maka bisa menggunakan dari kurikulum Merdeka ini. Nah, dari platform Merdeka Mengajar ini. Oke, kemudian itu di tab beranda. Kalau di tab kelas ini apa? Di tab kelas ini adalah guru itu bisa membuat kelas-kelas melalui
aplikasi ini. Kemudian di info terkini ini kaitannya dengan info-info terbaru dari implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini. Kemudian untuk pengaturan, untuk mengakses lebih luas mengenai platform ini, Bapak Ibu guru direkomendasikan untuk login melalui akun belajar.id. Nah, akun belajar.id bisa diakses atau bisa diambil melalui operator masing-masing sekolah. Nah, kira-kira itu pembahasan saya mengenai platform Merdeka Mengajar. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah. Oke, silahkan komen apabila ada yang mau tanyakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.